Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mister semuanya yang bisa banggakan dan cintai, juga para bunda dan ayah di rumah, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, bertemu lagi bersama mister ya pada mata pelajaran yaitu bahasa Arab. Oke, di sini mister akan melanjutkan daripada materi yang sebelumnya, yaitu masih ada pelajaran yang kedua tentang fil fasli, yaitu di dalam kelas, kaitan benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke, seperti biasa ya, kembali lagi kita sebelum melakukan suatu pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semuanya senantiasa diberi kemudahan untuk memahami materi kita yang khusus, yaitu untuk anak-anak mister di rumah. Maka dari itu bersama-sama kita berdoa ya, membaca basmalah dilanjutkan dengan pembacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke ya, baiklah anak-anak mister semuanya ya, perhatikan ke depan. Jadi mister akan melanjutkan lagi materi yang kemarin ya. Materinya yaitu tentang ya fil fasli di dalam kelas ya. Yang pertama sudah mister ajarkan bagaimana ya membaca daripada mufradat bahkan kalimat-kalimat ya yang berhubungan dengan fil fasli ya di dalam kelas, kaitan benda-benda ya, mufradat kata-kata yang berupa bentuk benda ya yang ada di dalam kelas. Oke, seperti biasa di sini ya penekanannya adalah untuk anak-anak mister di rumah ya. Di sini sengaja mister ya kelompokkan daripada mufradat atau kata-kata benda-benda yang ada di dalam kelas sesuai dengan jenis katanya. Artinya di sini ada istilah mudzakkar dan muannas ya, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan pertama ya. Jadi baik di dalam materi ad-darsul awal ya, pelajaran yang pertama tentang alat tulis, sama ada istilah mudzakkar dan muannas, pengelompokan ya, bagaimana ya kata-kata tersebut masuk ke dalam mudzakkar atau muannas ya. Sudah pernah saya sampaikan salah satu ciri yang paling mudah untuk ya anak-anak mister di rumah membedakan mana muannas mana mudzakkar adalah biasanya tak marbutoh ya. Kata-kata atau mufradat bahasa Arab yang masuk ke dalam muannas biasanya ada tak marbutohnya, berakhiran tun biasanya. Kebanyakan yang seperti itu. Untuk pembelajaran kita di kelas 3 ini anak-anak mister, penekanannya di situ itu lebih mempermudah ya. Dan walaupun terkadang ada yang bentuknya tidak tak marbutoh yang berbentuk muannas, tapi itu biasanya hanya beberapa saja. Maka dari itu kebanyakan ciri muannas adalah ditandai dengan ada tak marbutoh ya. Di sini adalah mufradat ya atau kosakata ya, benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke, di sini mister akan bacakan. Yang pertama perhatikan. Yang termasuk ke dalam mudzakkar di sini adalah yang sebelah sini, kemudian yang termasuk muannas ya, mufradat kata-kata bahasa Arab yang berkaitan dengan di dalam kelas ada di sebelah sini. Oke, yang pertama yaitu faslun. Faslun artinya kelas. Ini termasuk mudzakkar ya. Kemudian maq'adun juga ya artinya bangku, termasuk ke dalam bentuk mudzakkar ya. Kemudian kursiyun ya artinya kursi, juga termasuk mudzakkar. Nah, kursi dengan bangku beda ya. Kursi itu biasanya hanya untuk satu orang. Kemudian kalau bangku sifatnya lebih dari satu, namanya bangku tempat duduknya ya. Jadi tempat duduk ketika digunakannya satu orang maka kursi. Kemudian kalau misalkan lebih dari satu orang, 2 atau 3 disebutnya bangku. Maka dalam bahasa Arab pun membedakan ya, maq'adun itu bangku ya, kursi itu kursi. Tapi dua-duanya termasuk adalah kata benda yang sifatnya mudzakkar ya. Kemudian maktabun artinya meja. Selanjutnya bilatun artinya lantai. Ya, kemudian yang terakhir di sini
hadza ini, dan dalika itu. Ini isim isyarahnya. Jadi sudah pernah Mister sampaikan dan jelaskan bahwasannya ya ketika kata bendanya yang sifatnya muzakkar, maka isim isyarahnya pun harus muzakkar. Ya, contoh ketika kita ingin menyebut kata bendanya muzakkar, contoh seperti faslun termasuk muzakkar. Ini kelas, maka bahasa Arabnya adalah hadza faslun. Kenapa menggunakan hadza? Karena faslun itu termasuk muzakkar. Ya, maka isim isyarahnya harus muzakkar. Ya, atau dzalika maq'adun. Ya, jadi penggunaannya isim isyarah ini yang di bawah ini adalah untuk muzakkar. Ya, itu. Kemudian selanjutnya yang muannas. Yang muannas contoh mufrad yang pertama adalah kharitatun. Ya, artinya peta. Peta termasuk ke dalam kata benda yang sifatnya muannas. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan ada kata buku ini. Ya. Kemudian nafidatun, jendela. Sama dalam kata benda sifatnya muannas. Kemudian sa'idun, jam. Kemudian miknasatun, sapu. Kemudian khizanatun, lemari. Ya. Hadhihi, ini, tilka itu. Ini adalah isim isyarahnya. Jadi ketika bendanya sifatnya muannas, maka isim isyarahnya pun harus muannas. Jadi ketika ada kalimat ini sebuah peta, maka bahasa Arabnya hadhihi kharitatun. Ya, ininya menggunakan kata hadhihi, bukan hadza. Kenapa? Karena kata bendanya sifatnya muannas. Ya, seperti itu. Jadi ketika isim isyarahnya muannas, maka kata bendanya harus muannas. Ketika kata bendanya muzakkar, maka isim isyarahnya pun harus muzakkar. Ya, seperti itu. Oke, next lanjut perhatikan. Ya, dalam harus perhatikan ya. Karena kalau misalkan tidak perhatikan nanti bingung. Selanjutnya ya, ada di sini kalimat hadza maq'adun. Ini sebuah bangku. Ya, kemudian hadza miftahun. Ini sebuah kunci artinya. Kemudian dzalika kursiyyun. Itu sebuah kursi. Ya, lihat di sini penggunaan kata ininya. Ya, kenapa disebut hadza? Karena maq'ad ini termasuk muzakkar. Maka penggunaan isim isyarahnya ininya menggunakan hadza, bukan hadhihi. Ya, kemudian di sini ada kalimat tanya, plus jawabannya. Ma hadza? Hadza misbahun. Ya, artinya apakah ini? Ini sebuah lampu. Ya, lihat kalimat tanya di sini. Ya, ketika kalimat tanyanya muzakkar, maka jawabannya pun harus muzakkar. Ya, ketika kalimatnya muzakkar, pasti bendanya yang ditanyakan adalah muzakkar. Ya, makanya ma hadza. Kenapa hadza? Karena yang ditanyakan adalah misbahun. Misbahun itu adalah muzakkar. Makanya penggunaan isim isyarahnya kata tunjuk, yang menggunakan kata tunjuknya menggunakan hadza. Nah, hadza ini kata tunjuk, ini artinya bendanya dekat. Contoh ini. Nah, kalau bendanya jauh maka menggunakan kata tunjuk itu. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lanjut, hadhihi kharitatun. Ini sebuah peta. Kemudian hadhihi nafidatun. Ini sebuah jendela. Ya, kemudian tilka sa'atun. Itu sebuah jam. Ya. Ma tilka hadhihi sa'atun. Ya, apakah itu? Ini sebuah jam. Oke ya. Di sini penggunaan kata ininya menggunakan hadhihi. Ya. Ini pakai hadhihi, ini hadza. Kenapa ini hadhihi? Karena kata bendanya sifatnya muannas, makanya penggunaan hadhihi kharitatun, bukan hadza kharitatun, salah. Ketika menggunakan hadza maka salah. Karena hadza untuk muzakkar. Ya, karena ini muannas
ya di sini boleh ketika ada pertanyaan matilka, apakah itu berarti yang bertanya jauh, isim salahnya harus itu, maka bahasa isim matilka itu maka tilka. Yang ditanyakan adalah muannas, makanya tilka matilka, maka jawabannya sudah pasti muannas. Hadhihi sa'atun, ini sebuah jam, ya. Kenapa pakai ini? Ya ini alasannya karena bendanya dekat, maka menggunakan ini. Tapi ya ini dibolehkan selagi ininya pun sifatnya muannas, asal di sini jangan muzakkar. Ya, kenapa muzakkar? Kenapa tidak muzakkar? Karena sifatnya di sini muannas, ya. Kata bendanya muannas. Jadi seperti itu. Nah, intinya ketika isim isyarahnya muannas, maka kata bendanya pun harus muannas. Ya, ketika isim isyarahnya mudzakkar, maka kata bendanya itu harus mudzakkar. Itu masing-masing ada pasangannya. Oke ya, itu aja penjelasan dari Mister terkait dengan materi kita di pertemuan kali ini. Ya, ada lagi materi tambahan dari Mister ya yang harus dipelajari di rumah, ya, yaitu perhatikan ya tata cara ya menyambung huruf, ya, tata cara menyambung huruf hijaiyah. Seperti contoh, ya di sini ada kata ya bilatun, ya. Maka ketika menyambungnya ya ba dengan lam akan disambung bila, kemudian plus alif ya bila. Nah, itu penulisannya ya. Jadi ketika dipisah seperti ini ya, ba lam alif to ya, ketika disambung maka ya bila alif tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya, hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ya seperti qalamun. Ada kata qalamun. Bagaimana penyambungnya? Qaf kepalanya, kemudian lam mim. Qalamun. Ya. Anak-anak mesti belajar di rumah bagaimana cara menyambung huruf ya yang baik. Oke, kemudian di sini ya juga anak-anak mister belajar bagaimana membacanya. Bilatun. Maka ketika ditulis dalam bahasa Indonesia dibacanya ya bila, boleh ya, boleh tanda panjang ini boleh dikasih tanda seperti ini, tanda panjang ya, boleh seperti ini, atau ya apa namanya di sini untuk menandakannya bisa dua, haknya bisa dua, artinya itu bentuk mat panjang ya. Tapi kita sepakati untuk penulisan panjang menggunakan yang pertama saja bila. Kemudian qalamun, maka tulisannya adalah qalamun. Oke ya. Anak-anak mister belajar di rumah. Ini pun nanti ya pembelajaran kita di bahasa Arab ini. Ya, jangan lupa materi yang sudah mister sampaikan, pelajari lagi di rumah. Ketika memang ada pertanyaan, silakan tanyakan ke mister terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih atas segala waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.